atas nama agama. Lah mereka tidak beragama kok. Agama apa yang mereka anut? Mereka hanya mengaku-ngaku. Mereka hanya sebagai mengaku-ngaku manusia beragamis. Ya, kalau orang beragama tidak mungkin menuduh orang lain dan merendahkan orang lain. Nah, contohnya kayak Kiai Haji Nur Ihya Salafi. Nah, bagaimana perkataannya? Nah, itu loh kalau manusia beragama. Justru malah menghargai, menghormati lawan bicaranya. Nah, kita harus bisa mencontoh seperti Kiai Haji Nur Ihya. Nah, kalau Habib Ba'alawi memang bukan manusia beragama. Mohon maaf, mereka hanyalah manusia yang berceramah. Bahkan pantas disebut ulama. Tidak pantas disebut ulama. Nah, seperti itu. Sehingga mari kita kembali ke jati diri bangsa yang sudah dirusak oleh kelompok-kelompok tersebut. Itu Ki. Ya, jadi saya sangat menggarisbawahi ini, luar biasa Ki Sabto Gendeng Wal Koplai, saudaraku, sangat tajam kalimatnya beliau yang mengatakan oknum-oknum Ba'alawi ini yang mengaku paling agamis beragama ini sesungguhnya dia itu hanya ngaku-ngaku beragama. Ternyata tidak hanya nasab yang dia aku-aku ya, dia hanya ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Nah sekarang kita bisa identifikasi nih. Pertama, dia hanya ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Dia hanya ngaku-ngaku orang yang beragama. Mantap ini, ya kan? Weh, inilah yang kemudian kalau para pemimpin dengar pasti bisa panas telinganya Ki. Iya, bagaimana dia itu kan bisa baca Quran, bisa bahasa Arab, ya kan, bisa baca sholawat. Kalau sudah dia bersolawat itu yang nonton banyak. Kok bisa bilang dia itu kelompok-kelompok ini hanyalah orang-orang yang hanya mengaku-ngaku orang yang beragama Ki. Nah, itu mereka pandai berkamuflase. Orang-orang munafik memang harus seperti itu. Ya, tapi mereka malah menuduh kita yang munafik. Ya, alhamdulillah. Itu semua sudah kodratilahi ya. Manusia itu adalah makhluk yang paling ingkar. Nas. Ya. Jadi kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling ingkar. Ini sudah dinas. Ya, tidak ada lain dan tak bukan bahwasanya kita mengingkari pribadi kita. Tetapi kalau kita sudah mengetahui pribadi kita itu menjadi makhluk yang paling ingkar, bagaimana untuk merubah keingkaran itu menjadi kemuliaan? Akhirnya kita belajar jujur. Jadi manusia pada intinya bukan makhluk yang baik, tetapi bagaimana kita berusaha menjadi orang yang baik. Nah, di sini kita harus bisa membedakan ya. Nah, kalau manusia makhluk yang paling ingkar itu memang dinas. Ya, tetapi Habib Ba'alawi justru malah suka. Ya, mohon maaf ya, oknum Habib Ba'alawi ini malah suka mengingkari nasabnya, mengingkari perbuatannya. Yang kemarin A sekarang bisa B. Contoh, ya Habib Bahar akan tes DNA. Ya, Habib Bahar akan tes DNA karena di darah Habib Bahar itu ada darah Rasul. Tetapi apa akhirnya? Nah, ini menyesatkan bahwa tes DNA itu haram hukumnya. Waduh. Nah, dengan nada yang marah. Dengan nada yang es itu dingin. Dengan nada yang semosi. Itu Ki. Iya, jadi saudaraku memang saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Ki Sabto Gendeng. Kalau istilah filsuf dari Yunani itu mengatakan homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain, ya Ki ya? Betul. Ya, manusia adalah serigala bagi yang lain dan ada yang manusia adalah makhluk sosial. Ya, kita harus memilih mana yang kita pakai. Nah, kalau manusia bagi serigala merupakan serigala bagi yang lain itu memang benar. Karena orang-orang yang mengedepankan nafsu syahwatnya, nafsu bejatnya, nafsu angkara murka ini adalah serigala. Nah, maka siapa yang saya makan besok? Bukan apa yang saya makan, tetapi siapa yang saya makan besok. Ini adalah serigala. Ya, sama seperti mereka yang mengaku sebagai jurat Rasulullah. Ya, siapa yang saya ambil hartanya besok? Wah. Seperti itu. Jadi harus berpikir seperti itu karena manusia adalah makhluk yang makhluk serigala. Tetapi ada yang beranggapan manusia adalah makhluk sosial.
siapa yang saya tolong besok. Nah, bukan apa yang saya colong. Nah, siapa yang saya tolong besok. Jadi selalu membuat kebaikan dan kebaikan. Karena manusia adalah makhluk sosial, bukan makhluk sosial. Kalau makhluk sosial ini golongan serigala. Nah, karena sosial yang selalu dikumandangkan. Saya pernah membantu ini, waduh langsung di expose ya, seperti itu ya. Saya hanya melakukan satu kali kebaikan saja, tetapi di expose-nya di mana-mana ya. Pembantu muhibin selalu mengekspos, waduh, sehingga yang kejelekannya ditutupi. Nah, dimunculkanlah kebaikan tersebut. Inilah manusia yang paling ingkar atau makhluk munafik ya. Tetapi kalau orang yang berusaha untuk tidak mengingkari, kejahatannya biarlah dilihat oleh orang lain, sedangkan kebaikannya berusaha ditutupi. Nah, makanya ada orang bilang bahwasanya pepatah bilang lempar tutupi dengan tangan kiri. Nah, jadi kalau kita memberi sedekah kepada orang lain, maka tangan kanannya memberi sedekah, tangan kiri yang menutupi. Nah, itu supaya apa? Sedekah kita itu tidak dibaca orang lain. Ya, biarlah tangan kiri yang jelek inilah yang dibaca oleh mereka. Itu Ki. Nah, bicara sedekah itu saudaraku ya, kita jadi ingat sebenarnya kalau memang keturunan Rasulullah asli itu tidak dihalalkan menerima sedekah, ya kan? Tapi nyatanya mereka ya tidak seperti itu. Justru mereka berburu donasi, berburu sedekah, membuat strategi-strategi bagaimana caranya orang pribumi bisa sebanyak-banyaknya bersedekah kepada Onum Habib, hanya kepada Onum Habib, sehingga ada fatwa-fatwa nggak usah datang ke makam Wali Songo, ya kan, disuruh datang ke makamnya Habib gitu ya. Iya, ke makam Tarin, katanya ke Wali Habib, ya, keramat. Nah, ya kan. Ya. Nah, jadi kita harus apresiasi lah para kiai yang sudah sadar ya. Ya, alhamdulillah ya. Kalau masalah sedekah memang mereka berburu sedekah. Ya, bukan berburu manfaat ya, tetapi bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan dengan modus atas nama Nabi, demi guru. Wah, ini jual HP-mu. Wah, ini saya baca saudaraku ya. Ini demi guru rela menjual HP-nya. Bahkan disuruh menjual HP-nya demi guru katanya, subhanallah. Ya, coba lanjutkan dulu saja. Ya, jadi memang doktrin-doktrin Habib Ba'alawi, kalau kita menilai dengan logika akal sehat, dengan logika yang belum terkontaminasi doktrin Onum Habib Ba'alawi, maka kita akan bisa menolak dan kita menganggap itu semuanya kurofat, cerita yang dibuat-buat. Bagaimana mungkin ya Fakih Muqaddam bisa mi'raj sampai 70 kali misalnya. Bagaimana mungkin mereka itu bisa jalan-jalan keluar masuk surga. Ya, bahkan ada cerita sampai kakinya itu tertempel dengan pasir surga. Ya, ini kan sebuah cerita-cerita yang kurofat, yang membodohi umat. Nah, para muhibin tentu nggak bisa terima ketika kita menganggap kami ini kok mau sih dibodoh-bodohin oleh Onum Habib Ba'alawi gitu dengan cerita-cerita kurofat gitu kan. Wah, dia nggak akan terima karena dia sudah terlalu terlanjur terdoktrin ya, bahwa apa yang dikatakan Onum Habib itu benar, ya kan. Padahal kita tahu sejak cerita sejarah menyebut bahwa Utsman bin Yahya datang di Nusantara menjadi jongos Belanda, antek-antek Belanda, para imigran Yaman datang ke Nusantara untuk menjadi orang yang supaya kehidupannya lebih baik. Nah, kita jadi tahu yang sebenarnya. Awal mula kita takut ya membahas masalah ini karena kita menjadi muhibin. Kalau menjadi muhibin sudah hawanya takut aja, was-was gitu ya. Nanti saya diginiin, tidak didapatkan syafaat itu gitu ya. Wah, repot pokoknya. Maka kita bersaran kita jadi orang yang merdeka aja. Nah, ya tadi saya bilang demi sedekah ya. Ini saya baca ya. Ada oknum Habib yang menganjurkan menjual handphonenya, menjual handphone ya. Jadi para muhibin disuruh menjual handphone. Ya,
Jual semua yang dimiliki dan hasilnya kasih ke semua guru habaib. Ya, ini sudah jelas. Ya, ini adalah sebuah gendam yang luar biasa ya, supaya menjual seluruh harta kekayaannya dikasihkan ke guru habaib. Ya, terus saya baca teruskan ya. Cinta kepada habaib jangan setengah-setengah. Wow. Ya. Full. Harus totalitas. Jadi para mughibin ini harus loyal. Nah, total loyal kepada Habib-Habib Ba'alawi. Ya. Jangan sampai cucu Nabi mencari rezeki di negeri orang. Jangan sampai cucu Nabi mencari rezeki di negeri orang. Malu dong. Nah, ini kita harus bisa memilih siapa sebenarnya cucu Nabi itu. Kita harus jeli. Karena banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi tetapi tidak terkonfirmasi. Subhanallah ya, mengaku-ngaku cucu Nabi. Ya, jangan ya sampai ke negeri orang. Jadi Habib-Habib Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi jangan ke Nusantara. Harus ke Yaman sana. Nusantara kan negeri kita. Bukan negerinya para Habib. Betul. Ya, harusnya kita ini sadar. Ya, Habib berarti munafik kalau datang ke sini itu. Sangat munafik. Ya, sangat munafik datang ke Nusantara. Karena apa? Di sana penuh berkah. Ya, jangan. Jadi kalau kita harus mencari memberi sedekah ke Habib, berarti kita harus ke Tarin. Jangan di Indonesia. Tarin langsung kita kirim ke Tarin. Berarti kalau Habib ingin meminta kekayaan kita, ya mereka bisa mengambil Tarin. Kita lempar ke Tarin. Nah, seperti itu. Ya, harus total. Ya benar, tapi jangan di Nusantara, di Tarin sana. Itu ya. Nah, terus jangan sampai cucu Nabi mencari rezeki di negeri orang. Ya, itu benar. Ya, benar. Tetapi harus kita memilih dan memilah. Ya, mereka selalu mengatasnamakan Nabi ya. Ayo, semua jamaah keluarin uang 10.000 per jamaah. Bayangkan. Ini perampokan massal. Ya. Nah, tidak kena pasal perbankan ini. Betul lagi ya. Kalau modelnya seperti itu ngaku-ngaku ceramah untuk sedekah itu nggak ada yang bisa jerat hukum. Iya, nah, tidak ada jeratan pidana ya. Terus untuk Habib N, maka jamaah pun mengeluarkan uang 10.000 tinggal dikalikan dengan seluruh jamaah yang hadir. Ibaratkan jamaah itu hadirnya ya 250 lah minimal, berarti 250. Berarti 2 juta ya? Iya, kurang lebih. 2,5 juta. Satu kali pegang mic. Ya, sedangkan yang hadir itu berapa? Subhanallah. Ya. Berarti 20 juta, 250 berarti 20 juta 500 dong. Wow, keren. 20 juta, 25 juta. Nah, keren kan? Nah, seperti itu ya. Bagi jamaah rata-rata mughibin yang tidak ngasih uang pasti sudah dituduh tidak cinta Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya, tuduhan-tuduhan inilah ya, katanya mereka beragamis. Nah, tetapi kok seperti ini? Berarti ngaku-ngaku beragamis. Itu hanya mengaku-ngaku saja. Itu Ki. Ya, jadi semakin jelas, semakin gamblang, semakin ceto wela-welo ya bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah, dan kita semakin paham orang yang selama ini ngaku imam besarnya, jenderal umat Islam lah katanya, itu hanya ngaku-ngaku sepihak juga, tidak terbukti karena faktanya mereka itu oknum-oknum ini tidak layak untuk diteladani di Nusantara karena perilakunya jauh panggang dari api, ya kan. Kalau masalah nasab sekali lagi itu kita katakan berlaku untuk semuanya, tapi kalau masalah keilmuan, akhlak bisa jadi ada oknum Habib yang baik hati, yang baik pola pikirnya, itu kita nggak menafikan itu ya. Betul ya, seperti Habib Kribo ya. Habib Kribo cuma suruh TDA nggak berani, tetapi dia selalu menembak Habib-Habib yang Habib-Habib yang botong-botong ini ditembak terus. Nah, karena tidak mungkin ngaku dirinya Habib
mendaftarkan diri sebagai Habib kalau tidak ada uang. Nah, inilah yang kita bongkar, ternyata betul bahwasanya mereka mengaku-ngaku sebagai jurat Rasulullah itu hanya untuk mencari ketenaran semata, untuk mencari kemuliaan, untuk mencari duit, ujung-ujungnya duit kok. Nggak ada lagi. Karena nafsu itu berada di duit. Setelah duit berada di syahwat. Itu sudah luar biasa, mereka berkamuflase di situ, mengaku sebagai jurat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka dari sebab itu para mukibin ini sebenarnya harus sadar. Tetapi kalau tidak sadar ya kita inginkan, ya, yang kita inginkan itu mereka mengerti saja, walaupun tidak sadar tetapi mengerti siapa sebenarnya junjungan mereka. Ya, kita ini diadu domba oleh orang-orang pribumi sendiri. Ya, orang-orang pribumi selalu dibodoh-bodohi oleh kelompok mereka. Agar bodoh memang, karena belajar ke Habib yang bodoh lebih utama daripada belajar ke 70 kiai yang alim. Nah, ini sebenarnya pembodohan massal. Nah, betul atau tidak silakan tulis di kolom komentar, Ki. Ya, tentu saja saya setuju, ya. Saya juga sudah pernah mendengar alasan yang disampaikan oleh Dr. Ubaidillah. Jadi ini pembodohan massal ini kalau dibiarkan, ya. Jadi tolong jangan bersuudon kepada kita. Kamu bisa khusnuzon kepada Habib Alawi, kenapa kamu nggak bisa khusnuzon kepada kita? Ya kan? Jadi kita itu tidak membenci Habib, saudara, ya. Kalau memang ada Habib yang baik karena keilmuannya, ya kita hormati keilmuannya, pengalaman ilmunya. Tapi kalau soal nasab, sekali lagi itu berlaku untuk semua Habib, yang halus, yang kasar, yang muda, yang tua, sama. Ya, kita minta bukti. Kalau kamu nggak ingin bingung-bingung cari bukti, ya nggak usah ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Malah kita akan apresiasi kalau kamu misalnya langsung mempublikasikan, memproklamirkan dia bahwa kamu bukan keturunan Rasulullah berdasarkan kajian ilmiah. Begitu, ya? Betul, ya. Tapi sulit untuk mengaku, ya, karena manusia adalah makhluk yang paling ingkar dan mereka ini senang kepada keingkarannya, bangga kepada keingkarannya, sehingga perilaku mereka ini seperti Dajjal, ya, menuduh orang lain berbuat dolim tetapi mereka sendiri yang melakukan kedoliman, menuduh orang lain sesat tetapi mereka sendiri yang melakukan penyesatan. Orang yang sesat itu orangnya bagaimana, Ki? Ayo, Ki. Jadi intinya begini, Ki. Orang yang suka menyesatkan orang lain tapi dia nggak sadar sesat dalam dirinya sendiri, kan. Sesat itu kan seperti orang yang berada di persimpangan jalan, dia mau misalnya dia mau menuju ke A, ya kan, tapi dia malah memilih jalan yang B. Di situ yang kita berarti sesat. Sesat itu kan berarti dia berjalan, ya, dia melakukan sesuatu tidak sesuai tujuan. Nah, kan gini, ya. Orang yang sesat itu adalah orang yang belum paham, ya. Orang yang sesat adalah orang yang tidak menerima keadaan, ya, tidak bisa menerima masukan dari orang lain, dan gelap pandangannya, merasa paling benar. Justru itulah orang yang sesat dan menyesatkan. Tetapi kalau orang yang tidak sesat, orang selalu bisa menerima, memilih dan memilah. Si A dan si B dipilih benar atau salah berdasarkan data dan fakta yang ada, bukan berdasarkan katanya. Halusinasi, halusinasi, ya, bukan berdasarkan katanya, ya. Sebenarnya seperti ini ceritanya, ya. Nah, kenapa saya bilang bukan berdasarkan katanya? Katanya Habib, ngaku Habib. Ya, sedangkan di lingkungan itu mengiyakan, itu sudah selesai bahwa dia itu Habib. Berarti ada tendensi untuk menipu. Nah, ada tendensi ke sana, mengaku-ngaku sebagai Habib, seakan-akan sudah diiyakan oleh gerombolannya. Nah, iya dia Habib, tetapi buktinya mana? Tidak ada. Itu selesai sudah, dia itu Habib, turunan Nabi. Nah, ini sebuah pembodohan, ya. Maka dari sebab itu pembodohan massal harus dihilangkan. Ingat Ki Hajar Dewantoro itu bagaimana ingin mencerdaskan, ya. Pahlawan kita. Nah, banyak pahlawan-pahlawan kita yang diba'alawikan, yang sudah dirubah menjadi bin Yahya, Ba'abud, ya. Jadi
Habib Ubi bin Yahya memang luar biasa ya. Mereka punya jasa besar dalam melakukan penipuan. Ya, ya, jadi dugaan pemalsuan makam itu memang sempat viral ya Ki ya beberapa bulan yang lalu itu ya kan. Cuman karena kebaikan hati keturunan kesultanan itu dia tidak mau mempersoalkan ke hukum, ya kan? Hanya meminta klarifikasi sebenarnya. Mak Muhyiddin itu nggak paham-paham. Lah wong nom-nom ini dimintai klarifikasi aja nggak berani kok, apalagi mau ke ranah hukum, ya kan? Nah, tidak ada penjelasan juga dari para Pak Alawi terkait nasab palsu, ya tidak mampu menjawab tantangan clue dari Kiai Haji Mahyudin Utsman. Jadi dia tetap aja berpegang kepada itu aja terkait masalah misalnya mengharamkan kitab sejaman gitu kan, lalu mengharamkan tes DNA gitu, termasuk Bahar. Bahar itu awal-awal polemik nasab kan katanya siap tes DNA Ki. Walaupun dia kemudian buat syarat itu, ya harus membongkar makam Rasulullah lah dan seterusnya itu. Tapi sekarang coba dia ketakutan sampai mengharamkan tes DNA seperti Hanif Alatos. Jadi orang kayak gini kok dianggap sebagai jenderal umat Islam itu dari mana? Dari mana nggak memenuhi kriteria sedikit pun itu. Jadi Bahar bukanlah jenderalnya umat Islam. Setuju ya? Betul, ya, saya sangat sependapat ya. Nah, umat Islam yang mana? Nah, kalau umat Islam nggak ada jenderal, nggak ada imam besar, nggak ada kalau di umat Islam. Tetapi ini mana? Islam yang mana ini? Nah, kita harus paham. Pernahkah Nabi Muhammad memberi contoh ada imam besar, ada jenderal umat Islam? Pernahkah seperti itu? Nah, terus ini kok mengaku-ngaku sebagai jenderal dan ada imam besar. Nah, ini Islam yang mana? Silakan tulis di kolom komentar, saudaraku. Mari kita baca lagi. Ya. Ini dari yang terbaru saja. Nah, dari Kun Busana, penjajah Apem Kabib. Nah, ini gimana maksudnya? Nah, penjajah Apem Kabib memang sudah digalakkan oleh kelompok mereka ya. Mereka selalu mengedepankan syahwatnya daripada imannya. Ya, sehingga ada cewek cantik ya. Ada wanita cantik yang aduhai sehingga imamnya runtuh. Ya, imamnya nggak kuat, tetapi impron lah yang dikuatkan. Impronnya yang dikuatkan. Itu dulu sempat viral terkait chatting itu yang dialami oleh imam besarnya itu ya. Nah, itu kan menunjukkan juga nih, ya kan? Impronnya yang dikuatkan ya, tetapi imannya runtuh melihat kecantikan cewek Nusantara. Nah, jadi runtuh ya imannya ya. Murdani Said, ada yang kepanasan, betul. Nah, kita seperti ini memang ada yang kepanasan karena di negara sana sedang kelaparan. Di sini selalu digunjingkan ya, dipermasalahkan, dibahas terus, di roasting terus supaya sadar. Sehingga kepanasan ini ibaratkan padi. Padi itu memang harus dipanaskan. Ya, harus dijemur padi itu. Nah, bahkan dibolak-balik terus dijemur sampai 3 kali atau sampai 4 kali, lihat panasnya. Kalau sudah panasnya jos, baru setelah panas digesek. Nah, ini loh. Ini seperti padi. Nah, makanya para yang bludak-bludak ini supaya paham ya. Nah, setelah digesek barulah tumbuh beras. Seperti Indah Karmila. Seperti beras ya. Setelah beras ini masih belum kurang tidak terima lagi, sudah menjadi beras, maka dicemplung atau ditenggelamkan di air. Setelah ditenggelam di air, diucak supaya bersih, yaitu jiwa dan raganya, supaya tumbuh keikhlasannya. Setelah tumbuh keikhlasannya, baru ditanam. Bleng, dipanaskan lagi. Nah, itulah nanti akan masuk surga. Surganya apa? Surganya manusia. Kalau padi itu surganya manusia. Ya, saat ditamakan alhamdulillah, ternyata Allah memberi kenikmatan, masih memberi kenikmatan kepada raga saya. Itu surganya di mana? Di dalam diri manusia. Insya Allah itu Ki. Ya.
Tadi saya membaca komentarnya Indah Karmila, pertama saya sampaikan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya. Hampir 1 jam beliau belum hengkang, masih terus mendengarkan celotehan kita ya. Jadi saya terus terang terima kasih. Walaupun dia ngomong kita ini dianggapnya munafik, dianggapnya dajjal, jahanam, sudah habiskan kata-kata yang kamu senangi untuk mengumpat kita. I love you, kita seneng, nggak ada mencintai. Iya, nggak ada sedikit pun kemarahan kita itu ya, Ki ya. Iya, justru kita ketawa ya. Ketawa karena apa? Ketawa karena sehingga kita ini sadar, oh seperti ini toh dajjal. Oh seperti ini toh binatang. Oh seperti ini toh orang-orang munafik. Nah, itu. Jadi kita malah bangga kok. Dihinakan bukan berarti hina. Direndahkan bukan berarti rendah. Itu loh. Nah, sehingga terima kasih sekali kepada Indah Karmila dan yang lain-lain ya, yang kontra sama Ki Sabto Gendeng Walkoplai dan Ki Manik Mulia Suryaningrat ya. Kita amat sangat mengapresiasikan dan terima kasih atas umpatan dan hinaan yang ditujukan kepada kita. Ya, saya baca dulu ya. Ya, silakan. Ya, dari bawah, oh nggak ada punya kayak gitu. Oh banyak. Nah, dari Maula Tauris ya, itu orang yang ngoceh, pasti ahli dan ilmu perdukunan dan ilmu perdobolan. Nah, iya, ya, alhamdulillah, alhamdulillah ya, para muhibin sudah hadir menemani kita ya. Nah, kita bersyukur. Nah, kenapa kita diberi gelar oleh mereka ini dukun, perdukunan ya. Jadi kita bersyukur saja ya, tetapi kita harus berpikir realistis. Tapi yang jelas gini, kita itu selalu mendapatkan tambahan-tambahan gelar. Tapi Ba'alawi itu sudah kehilangan gelar. Mereka sudah haram memakai gelar Habib. Nah, alhamdulillah ya, kita dijadikan gelar dukun. Jadi duduk kang tekun, duduk kang rukun. Jadi orang sudah duduk haruslah rukun. Nah, karena tidak bisa saling menyerang. Kan sudah duduk. Tapi bagaimana mereka itu Ba'alawi dan muhibin yang bisa ngerti tentang duduk yang rukun, ya duduk yang tekun, bagaimana? Mereka kan udah terlalu terdoktrin. Ya karena kurangnya pengetahuan ya. Nah, sehingga mungkin mereka tidak pernah melakukan spiritual ya. Hanya mengikuti berdasarkan katanya, sehingga tidak bisa menemukan ketenangan di dalam jiwanya, tidak bisa menemukan pengertian di dalam kehidupannya. Mereka mencari ketenangan itu di selakangannya para muhibin dengan apem gondrong. Alhamdulillah ya, kita bersyukur saja mereka bisa menikmati ABC ya. Alhamdulillah, karena itu memang kehendak mereka, keinginan mereka untuk mengedepankan nafsu syahwatnya. Ya, bukan manusia beragama, tetapi manusia yang mengedepankan nafsu syahwatnya. Betul atau tidak, saudaraku? Silakan tulis di kolom komentar. Itu Ki. Ya, jadi saudaraku, kalian nggak perlu baperan lah ya. Jadi sebagaimana yang sering kita sampaikan, apa yang sudah kita sampaikan itu tujuannya untuk kebaikan kok, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Tidak ada sedikit ingin merendahkan siapapun lah. Wong kita malah memperjuangkan agar kesetaraan kok, malah memperjuangkan para budak-budak spiritual itu bisa terangkat merdeka kok. Gimana sih gitu loh. Jadi kita benar-benar ingin menyayangi semua, tidak boleh ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya gitu ya. Nah, kita memang berusaha untuk membebaskan perbudakan ya, tetapi mereka yang masih terlena dengan perbudakan, mereka tidak sengaja tidak terasa diarahkan ke hal-hal yang negatif. Contohnya melakukan kriminalisasi ya. Ini sudah dilarang oleh agama, mengintimidasi, menghina orang lain. Ini juga dilarang oleh agama. Nah, presiden pun dihinakan. Ini bukan perilaku manusia. Maka dari sebab itu, para muhibin sadar. Para muhibin sebenarnya kita ini hanya mengingatkan supaya mereka itu bisa merdeka, bukan dijadikan budak. Nah, karena pengetahuan mereka yang kurang, ya akhirnya membela rela menjadi budak karena pengetahuan yang kurang. Itu Ki. Ya. Saudara,
ini adalah live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet, akibatnya bisa jadi suara hilang, terputus, tidak jelas. Kalau itu terjadi mohon dimaklumi adanya, dan lanjutkan kolom komentar untuk diskusi ya. Mudah-mudahan pendapat opini Anda menjadi media pembelajaran dan bisa mencerahkan muhibin, bisa mudah-mudahan lantaran komentar Anda para muhibin, para ba'alawi bisa mendapatkan hidayah. Nah, mendoakan gini kita dibilang membenci ya kan? Nah, gimana? Ya jadi semuanya mudah-mudahan sehat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya kan? Mohon maaf kalau ada kata-kata tidak mengenakan ya. Sekali lagi kita ingin menghargai semuanya, tidak ada yang ingin kita nistakan ya. Kita berjuang setara, mari kita mulia bersama-sama ya Ki ya. Iya, saya sependapat ya dengan Ki Manik Mulia Suryaningrat ya. Terima kasih saudaraku yang sudah hadir ya. Semoga Allah selalu meridhoi apa yang kita ridhoi. Semoga Allah selalu berkehendak apa yang kita kehendaki. Amin. Saya akhiri, salam budaya. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga marwah Nusantara, menjaga budaya Nusantara, wajib hukumnya bagi kita generasi anak bangsa. Menjaga Nusantara, wajib hukumnya. Merdeka!